guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taki, perwakilan dari kelompok 4 Praktikum Pemetaan Tata Guna Lahan 2024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemetaan biofisik lahan, khususnya di Kabupaten Klaten. Biofisik lahan merupakan lingkungan hidup yang terdiri atas komponen biotik dan abiotik yang saling mengaruhi, yang di atasnya terdapat sejumlah sumber daya alam dan binaan. Kenapa biofisik lahan perlu dipetakan? Karena hal tersebut dapat membagi lahan yang memiliki karakteristik yang sama untuk tujuan pengelolaan hutan yang lebih baik ke depannya sesuai dengan unit terkecil yang ada di sana. Kenapa kita menggunakan Kabupaten Klaten untuk dipetakan biofisiknya? Karena Kabupaten Klaten merupakan daerah yang memerlukan rekomendasi pengelolaan yang tepat, pengelolaan hutan maupun pengelolaan wilayah yang ada di sana. Luas Kabupaten Klaten yaitu 65.556 hektar. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui biofisik lahan Kabupaten Klaten dan juga memetakan LMU dan di Kabupaten Klaten untuk pengelolaan lanjutan berikutnya. Sebelum kita menuju ke metodenya, data penelitian yang diperlukan pada acara pada kali ini yaitu peta kelas kelarangan lahan, peta kelas curah hujan, dan peta kelas jenis tanah Kabupaten Klaten. Kita juga memerlukan batas wilayah Kabupaten Klaten yang data tersebut berupa shape file semua ya. Untuk cara kerjanya, data-data yang tadi sudah disebutkan disiapkan dan dimasukkan ke dalam ArcGIS. Kemudian data-data tersebut diintersect dan dilakukan penentuan kelas LMU disesuaikan dengan parameter-parameter yang sama. Kemudian dilakukan dissolve lalu dibuat layout peta sesuai dengan kaidah kartografis teman-teman. Nah, metode yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu Land Mapping Unit. Land Mapping Unit merupakan pengelolaan lahan yang memiliki sifat atau karakteristik yang mirip atau hampir serupa. Yang dimana dengan adanya LMU terdapat informasi baru sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembuatan peta itu sendiri. Karena di dalam LMU itu terdapat sekelompok lahan yang memiliki sifat yang sama. Jadi kita tahu di LMU berapa itu kita akan kelola seperti apa gitu teman-teman. Dan pada Kabupaten Klaten ini digunakan parameter kelarangan, jenis tanah, dan curah hujan ya. Karena di dalam Kabupaten Klaten kelarangan, jenis tanah, dan curah hujan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karena apabila kita gunakan parameter yang karakteristiknya sama di wilayah tersebut itu kurang cocok untuk dijadikan LMU karena tidak dapat terbagi teman-teman. Setelah kita olah seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita dapatkan hasil peta Land Mapping Unit Kabupaten Klaten yang di sini terdapat 18 LMU. Berdasarkan hasil overlay tadi ya, LMU 1 memiliki curah hujan sedang, berjenis tanah luvisol dan kelarangan yang datar. LMU 2 memiliki curah hujan sedang, berjenis tanah vertisol dan kelarangan yang datar. LMU 1 dan 2 ini cocok dengan pemukiman karena daerahnya yang datar dan curah hujannya sedang. Tindakan yang tepat itu kita kelola tidak terlalu berat dengan mempertahankan sumber air yang ada di sana dengan membuat sumber resapan untuk menjaga air ada sampai musim kemarau. LMU 3 memiliki curah hujan yang sedang, berjenis tanah andosol dan kelarangan yang datar. LMU ini akan sesuai untuk ditanami tanaman semusim atau untuk pertanian. LMU 4 sampai 10 dan 13 14 itu memiliki kesamaan karakteristik yang sama yang membuat wilayahnya perlu diperhatikan pengelolaannya. Kawasan penyangga merupakan kawasan yang cocok untuk pengelolaan yang ada di LMU tersebut. LMU 11 dan 12 memiliki wilayah dengan kelarangan yang datar sehingga cocok apabila dikelola sebagai kawasan budidaya. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi yang ada di sana. Karena potensi yang ada di sana di LMU 11 dan 12 ini sangat cocok untuk dijadikan kawasan budidaya karena jenis tanah yang sangat subur teman-teman. Sedangkan LMU 15 sampai LMU terakhir tepat difungsikan sebagai kawasan lindung karena didominasi oleh kelarangan yang bergelombang hingga sangat curam. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena wilayah di LMU 15 dan LMU 18 itu mendekati ke puncak Gunung Merapi teman-teman. Hal ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi pengelola supaya pengelolaan wilayahnya
intensif dikarenakan wilayah tersebut rawan terjadi bencana. Oleh karena itu, kesimpulan dari analisis biofisik lahan ini, biofisik lahan yang ada di Kabupaten Klaten dapat dilihat dari 3 parameter, yaitu kelerengan, curah hujan, dan jenis tanah. Setelah kita analisis, kelerengan yang ada di sana lengkap, yaitu ada 5 kelerengan, terdiri dari datar, landai, bergelombang, curam, dan sangat curam. Sedangkan kelas hujannya hanya ada 2, yaitu sedang dan tinggi. Yang tinggi itu didominasi pada wilayah yang mendekati Gunung Merapi tadi ya, teman-teman. Curah hujannya yang ada di sana juga mendominasi itu kelas sedang. Sedangkan jenis tanahnya terdapat 6 jenis tanah yang terdiri dari pelik versistol, vertik luvisol, autrik regosol, molik andosol, orik vertisol, dan litasol. Terdapat kelas 18 kelas LMU juga yang ada di sana setelah dilakukan overlay tadi. Sedangkan rekomendasinya, pengelolaan LMU 1 dan 2 sebagai kawasan pemukiman dengan pembangunan sumur resapan, LMU 3 sebagai kawasan pertanian dengan pembangunan embung tampungan supaya menahan air untuk kawasan pertanian tadi ya. Sedangkan LMU 4 sampai 10, 13 dan 14 sebagai kawasan penyangga dengan pembuatan jalur hijau, jalur interaksi, dan jalur budidaya. Sedangkan LMU 11 dan 12 sebagai kawasan budidaya dan LMU 15 sampai 18 sebagai kawasan lindung dengan upaya mitigasi pengambilan fungsi hutan. Karena di wilayah tersebut memang perlu penanganan yang khusus, teman-teman. Terima kasih. Sekian penjelasan biofisik lahan yang ada di Kabupaten Klaten. Semoga ini membantu teman-teman untuk membuat biofisik lahan yang ada di berbagai wilayah lainnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, harus saya terekam ya. Oke, kerekam.